Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita bahas tentang masalah ziarah. Karena ziarah ini banyak fenomena dan juga orang-orang yang membid'ahkan. Ya, karena ini juga memang kita belajar. Ya, kita bahas tentang masalah ziarah. Kadang kalau orang nggak ngerti, bilang ziarah itu bid'ah, ziarah itu syirik. Orang PA lo. Ya. Ziarah asal kata menurut ilmu nahu, zaro yazuru, ziarah. Belajar nahu dikit ya Bu ya. Kalau di Banten tuh belajar nahunya begitu tuh, pakai logat-logat ya. Kalimat ziarah asal katanya dari kalimat zaro yazuru ziarah, yang artinya adalah berkunjung. Kalimat zaro yazuru termasuk daripada fi'il madi mudhari, dan sedangkan kalimat ziarah masuk daripada isim masdar daripada fi'il, yang artinya bekerjaan yang dilakukan. Contohnya seperti ziarah artinya berkunjung, menghampiri, mendatangi. Yang kita lakukan menghampiri, mendatangi, ya, ziarah. Ini menghampiri, ziarah kepada meninggal, ziarah kepada orang yang hidup, ada, ya, mendatangi. Ente mau kemana? Mau ziarah ke rumah emak di Bogor, ya, bisa, ya. Cuman kalau kalimat ziarah masuk ke silaturahmi nggak pantas, ya, walaupun artinya sama. Yang pantas silaturahmi. Itu jadi kalau ditanya apa sih itu ziarah? Ziarah asal kata dari kalimat jaro yazuru ziarah, ya, yang artinya adalah berkunjung. Emang kalau orang berkunjung nggak boleh? Ada larangan orang berkunjung nggak boleh, kecuali ke tempat maksiat baru nggak boleh. Ya. Terus ziarah keutamaan mahwa abdulul ziarah, arbaatun. Ada 4 nih keutamaan daripada ziarah. Ya, baik itu ziarah orang tua, ziarah makam para wali, ziarah ke tetangga, ke saudara, ada 4 keutamaannya. Mawal awalu zikrul maut, ingat kematian yang pertama. Zikrul maut, ingat kematian. Ya, itu yang keutamaan daripada ziarah. Orang kalau ziarah Bu, ingat kematian, insya Allah kita nambah amal ibadah kita. Kalau kita sombong datang ke kuburan. Kalau kita ngeluh kesah hidup di alam dunia datang ke kuburan. Ya, kita banyak problem rumah tangga, banyak permasalahan di alam dunia ini, rungsing kayaknya hidup. Duh, gue rungsing banget nih hidup nih, puyeng. Ini minum baygon kali, orang PA namanya begini. Ya. Kalau umpamanya udah kayak begitu, udah nggak tahan nih kita menahan, umpamanya kita nggak tahan nih, nahan problema kehidupan nih. Banyak permasalahan yang masuk, datang ke kuburan. Ya, datang ke kuburan. Kita muhasabah diri. Apa muhasabah kita? Andai kata yang di dalam alam kubur kita tanya, kalau lo dikasih kesempatan hidup sama Allah, ya, sehari aja lo dikasih kesempatan hidup, lo mau ngapain? Pasti jawabannya cuma satu, ibadah kepada Allah. Makanya kita bersyukur. Apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, pasrahin Allah. Jalani. Permasalahan ibarat air yang keruh. Ya. Kalau kita aduk semakin butak. Ya. Masalahan nih kita pikirin sampai udak-udak juga makin butak udah. Tapi kalau kita diemin, lama-lama bening tuh air. Lama-lama ngendap bening. Tahu bikin teh bubuk, Bu? Teh bubuk kalau diaduk makin bening makin butak. Makin butak. Kalau didiemin bening nggak? Lama-lama ngendap bening. Ya. Permasalahan juga gitu. Jalanin aja udah, ikhtiar jalan. Syariat jalan, doa jalan, ya, banyakin sujud, mohon sama Allah. Karena Allah memberikan masalah
pada kita. Allah sudah siapkan solusinya. Allah udah siapin Bu solusinya. Nggak mungkin tuh Allah ngasih masalah sama kita, Allah nggak siapin solusinya. Nggak ada. Gembok aja dibuat ada kunci, ada kuncinya. Ada gembok yang ada kuncinya. Nah, ini ya doang yang bikin tuh. Nggak ada. Pasti gembok ada kuncinya. Begitupun Allah ngasih masalah sama kita, pasti ada solusinya. Cuman kita nggak tahu, masih goib. Makanya kita diperintahkan suruh sabar, suruh ikhtiar, suruh doa, suruh banyak ibadah. Ya. Nanti timbul tuh tiba-tiba tuh solusinya yang kita nggak sangka-sangka. Ya. Itu. Yang kedua, ingat mati menambah amal kebaikan kita. Ya. Kalau kita mengunjungi ke kuburan yang mati kita berdoa. Itu yang di kuburan senang tersenyum. Oh nih orang nih. Nanti ketika dia mulai ketemu itu orang yang berdoa balik lagi masuk ke pamaya amal tuh. Hukum karma. Kalau kita sering ngedoain orang yang meninggal, tak ketika kita meninggal didoain orang. Ya sekarang ujuk-ujuk orang minta doa, dia sendiri waktu itu nggak pernah doain. Orang mati kayak bangke didiemin. Ada wahaboy mati kayak bangke, diemin aja udah. Baca yasin kagak, zikir kagak, udah kucing aja yang nungguin longok tuh mayat. Jangan bacain yasin, ya bacain yasin, bacain zikir. Ya. Karena apa baginda Rasul katakan, dulu aku pernah melarang engkau berziarah, tapi saat ini aku memerintahkan kepadamu, wahai sahabat, berziarahlah. Agar apa? Dapat melunakkan hati. Yang hati kita lagi keras nih, berantem sama suami ini. Datang ke kuburan deh. Adem lagi insya Allah. Ada permasalahan berat, anak bangor banget deh. Ya, datang ke kuburan. Insya Allah disitulah tempat muhasabah diri kita. Coba deh, ya. Kita kalau ngantuk mayat nih, kita ketemu di kuburan. Ya. Coba kalau kita tanya itu yang dalam kubur, lo kalau dikasih waktu sehari aja hidup sama Allah, pengen ngapain? Ibadah, udah nggak ada lagi. Makanya kita banyakin ibadah selagi masih ada waktu. Ya masih ada waktu. Sempetin ngaji, hujan gede nggak usah jadi masalah. Itu saksi kita di yaumul kiamah tuh, satu tetes rintikan air hujan, kita berangkat ngaji dari rumah kemari saksiin tuh sama rintikan air hujan. Buktinya sekarang lihat no, matahari nongol lagi. Ujian no, lihat no, matahari nongol lagi. Tadi hujan gede, ber, mendung gelap, oh nongol lagi matahari. Itu. Inilah kita yang menang sama setan. Yang nggak mau berangkat, hujan males, kalah sama setan. Ya. Kalah sama setan. Terus yang kedua, keutamaan ziarah ibroh. Jadi apa itu ibroh? Mengambil contoh. Ya. Kalau kita datang ke makam para wali, kita lihat tuh wali. Ya. Lagi masa hidupnya tuh wali memperjuangkan agama Islam dengan istiqomah, cobaannya berat, godaannya berat, bahkan diancamnya berat, tapi dia tetap istiqomah menyiarkan agama Islam. Begitu juga kita sekarang nih, mau ngaji diuji, dicoba, ya. Apapun gangguannya kita tabrak terus. Berangkat ngaji, kita ikuti daripada kita contoh daripada wali-wali kita. Ya. Nanti insya Allah ziarah 6. Jadi makanya saya bahas masalah ziarah. Buat contoh ibroh, buat contoh kita para wali, ya. Mereka memperjuangkan agama Islam. Jangan para waliullah memperjuangkan agama Islam dengan hartanya, dengan darahnya, dengan nyawanya. Kita udah enak-enakan tinggal ngaji, kagak mau. Kebangetan ini mah. Kebangetan. Ya. Giliran emak meninggal, pengen minta ditahlilin. Ngaji nggak mau. Nah ini nih. Ya. Banyak yang kayak begini. Banyak nggak? Banyak.
Ngaji ke majelis mau. Ya, minta syukuran, datengin baru ke pengajian. Jangan. Komah aja Bu ya. Terus ngaji. Jangan sampai kendur. Ya. Ada godaan, sungkan, bosan, jenuh. Setan belek tuh. Geser aja udah. Setan belek kepret aja mah. Itu tuh jilbab yang panjang. Pret, sono lo. Ya. Iya. Setan belek godain tuh. Jenuh lah, apa segala macam, bosan. Ya. Setan belek, gue pengen ngaji, jangan godain saya tetap pakai jilbab yang panjang. Kita berangkat. Lanjut yang ketiga, wa abdallu ziyarah wa salisu sadaqah. Yang ketiga kita diajarin sedekah, Bu. Iya, coba kalau ziarah tuh ada yang suka minta-minta kecer-kecerek, kita ngasih 2.000, 1.000, diajarin sedekah. Bikin hati kita dermawan, hati kita lembut, nggak pelit. Ya. Makanya kalau orang nggak pernah ziarah, waduh, susah, hatinya nanti keras. Ya. Nabi sendiri yang bilang, kalau engkau berziarah maka hatimu akan lunak, akan melembutkan hati, dapat melembutkan hati. Diajarin sedekah tuh kita, Bu. Ya. Ntar siapin tuh recehan 2.000, ya, 1.000-an, siap. Saya ntar di jiwir aja ntar kupingnya. Nah, siapin tuh. Diajarin sedekah, Bu, kita. Coba kalau ziarah kemana-mana pasti kita siapin recehan buat sedekah. Ya, ngebiasain diri bersedekah. Kalau ngebahas masalah sedekah mah waduh luar biasa. Ya, keutamaannya itu luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqakum minas solihin wa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Berkata orang-orang yang ketika ajalnya akan dicabut oleh Allah di saat sakaratul mautnya, lalu ditanya sama Allah, wahai hamba, engkau sakaratul maut, apabila engkau diberikan waktu sesaat saja hidup kembali di alam dunia ini, saat sakaratul mautmu hilang, hidup kembali di dalam dunia ini, maka engkau akan berbuat apa? Fa'asaddaqu wa akum minas solihin. Aku akan bersedekah ya Allah agar menjadi orang-orang yang soleh. Tuh. Orang sakaratul maut ngap-ngapan, ke ayam dipotong, ngap ditanya tuh. Lo kalau dikasih hidup sama Allah, ya sehari aja lo ngapain? Jawabnya sedekah. Enggak ada yang lain. Kenapa dia enggak bilang sholat? Kenapa dia enggak bilang puasa? Kenapa dia enggak bilang pergi haji? Yang disebutnya sedekah, karena sedekah bisa menyelamatkan siksa api neraka. Ya. As-shadaqatu minal idafil bala. Sedekah dapat menjauhkan daripada bala. Tuh. Gempa di Turki. Ya, mungkin jarang sedekah. Ya. Udah sedekah aja patokannya. Indonesia alhamdulillah nih Jakarta biar kate banyak maksiatnya. Alhamdulillah aman. Karena masih banyak orang yang bersedekah. Iya, Jakarta Pusat, apa maksiatnya nggak sabrek-abrek, apalagi Gajah Mada, no, wah tempat melehoy. Tapi alhamdulillah aman, bongkaran masih ada lah dikit-dikit bongkaran. Satu ini ngomongin bongkaran, iya, hilang deh tuh, nggak ada lagi. Ya sisa-sisa mah ampas-ampas ada. Tapi alhamdulillah dengan orang-orang yang suka bersedekah, bencana jauh. Ya. Coba ini Tanah Abang, aduh. Kalau kebakaran bagaimana? Ya.
Tapi di sini alhamdulillah majelis taklimnya masih rutin, yang ngajinya masih istiqomah, yang sodakonya masih jalan. Alhamdulillah Allah jauhin tuh dari bala. Ya. Alhamdulillah. Makanya jangan suka ngeremehin masalah sodako. Kalau ibu ingin punya hajat cepat dikabul, pagi-pagi subuh bangun masukin tuh sodako. Sambil niatin Bismillahirrahmanirrahim. Apa hajat kita? Itu insya Allah cepat kabul. Subuh-subuh belum sholat subuh nih, masukin tuh cemplong. Kita sambil niatin. Ada insya Allah ya, dikabul hajat-hajat kita. Lalu ya wa arba'atu, yang keempat keutamaan daripada berziarah silaturahmi. Tuh, silaturahmi. Apa kata Nabi? La tadkhulul jannah qata. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi akan masuk surga. Tuh, jangan sampai kita putus silaturahmi ya. Dengan adanya ziarah sama-sama kita bisa kumpul, bisa ketemu, bisa hahaha huhaheho, ya kan? Iya. Iya. Kalau kata apa namanya anak gaul mah kecipak-kecipuk atau kecakap itu. Nggak ngerti itu. Nah, tuh, tahu tuh. Ya. Bisa bersenggrama satu sama lain, kenal sama lain, akrab, ya. Itu gunanya ada ziarah bersama ya. Jadi juga apa namanya mengikat tali persaudaraannya kuat, tali silaturahminya kuat ya. Nanti kita di sana ada pengalaman sholat qashar, pengalaman sholat jamaah. Kalau di sini kan nggak pernah ya, mana bisa kita melaksanakan sholat jamaah, sholat qashar di sini nggak boleh, harus dalam perjalanan sholat qashar waktu ke Cirebon tuh Abu Ajana Bejasara dan ke Cirebon tuh sholat jamaah sholat qashar ya, kita alamin, kita jalanin ya, mengikat erat tali persaudaraan. Jadi itu segala sesuatu perbuatan yang di alam dunia ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyakin ziarah baik ke orang tua, ke makam para wali, ya, kita datengin tuh ziarah. Karena dalam surat Yasin dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu bi imamim mubin. Tadi barusan dibaca tuh. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya aku yang menghidupkan kamu dari kematian, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan akan aku catat apa-apa yang engkau kerjakan di alam dunia ini. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu bi imamim mubin, dan akan aku catat apa-apa yang engkau kerjakan di dalam suatu kitab dirangkum kuletakkan di lauhil mahfuz. Aduh mubin artinya lauhil mahfuz ya. Itu jadi apa-apa yang kita kerjain ini nggak ada yang sia-sia, apalagi perbuatan baik. Makanya Nabi sebutkan dalam hadis, bukan orang yang rajin sholat tahajud yang paling utama di alam dunia ini adalah bukan orang-orang yang ahli tahajud, bukan orang-orang yang sholatnya rajin, bukan orang-orang yang sedekahnya banyak, apa? Orang-orang yang bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Di samping kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ngajak orang juga. Jangan dewekan baik ngaji teh. Ajak baturna tetangga, kerabat, ajak ka dieu. Nya, tong sorangan wae mangkat. Mangkat wae sorangan nyelonong. Tong ajak tetangga, ajak temen, belajar dakwah. Dakwah sesungguhnya itu bukan kayak begini, bukan. Dakwah itu mengajak kebaikan. Ya, ibu-ibu punya temennya, punya tetangga, ajak ngaji. Ya. Bu, ngaji Bu. Ah, males ah, capek.
Besok ajak lagi. Bu, ngaji yuk bu. Ah males ah. Gue capek pengen aja. Bu ngaji bu. Dapat 100.000 loh bu. Ayo ayo cepet tuh. Waduh. Kalau udah embel-embelnya cepat. Ini namanya ngaji amplop. Orang PA ini mana namanya. Iya, pokoknya jangan kendur buat ngajak kebaikan. Ngajaknya pelan-pelan nggak apa-apa. Kalau nggak mau biarin, yang penting kita udah niat, udah dicatat sama Allah. Ya, kita niat ngajak kebaikan sama orang nih. Orangnya nggak mau, udah dicatat itu. Ya. Oh, si Paul bin Paul ngajak kebaikan, udah dicatat sama Allah. Ya. Iya. Jangan diem aja nyelonong baik sorangan. Atau ngajak-ngajak tetangga kerabat, ajak tetangga ya. Itulah daripada keutamaan ziarah mengenai ziarah. Jadi ada 4 keutamaan. Apa yang pertama? Ya pohode ya tuh. Zikrul maut, ingat kematian. 2, jadi contoh atau ibroh. Ya, yang ketiga sodako, diajarkan sodako. Yang keempat silaturahmi. Ingat-ingat tuh kalau ditanya sama orang-orang wahaboy, ya, kalau ditanya sama orang-orang wahaboy, lo ziarah syirik, sini saya jelasin ya. Ziarah keutamanya ada 4. Jelasin, jangan diem aja. Orang-orang wahaboy kalau nggak dijelasin nggak ngerti-ngerti. Taunya ziarah syirik, taunya ziarah bid'ah. Pale lo aja udah bid'ah. Iya. Orang Arab mana ada hidungnya pesek. Ya udah bid'ah. Nah kita hidung pesek semua, ambles ke dalam. Ya bukannya bid'ah itu. Iya. Nah, iya zaman Nabi mana ada hidungnya pesek. Iya. Ya, jangankan begituan, pale lo aja udah bid'ah, hidung lo udah ambles ke dalam. Ya, orang pesek aja mau bid'ah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan daripada ziarah. Asal mula kalimat ziarah, asal kata dari zaro ya zuru ziarah. Jadi kalau gitu jelasin sama dia tuh. Ini jelasin, lo belajar menahu sorof nggak? Ya. Wah nggak belajar, udah jelasin aja. Nih yang gue ingat dari Ustaz Aris aja nih. Ziarah artinya adalah mengunjungi, berkunjung. Asal kata dari zaro ya zuru ziarah. Fi'il madi, mudhari dan isim masdar daripada kalimat zaro, artinya berkunjung. Ya, jelasin. Ya ngerti. Wah iya ya, saya baru paham nih. Keutamanya ada 4, jelasin. Ya dia ngerti. Orang wahaboy kalau nggak dijelasin nggak ngerti, susah. Ngomongnya bid'ah mulu, hidung lo aja bid'ah, ambles ke dalam. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah saya dapat sampaikan karena waktu juga udah jam 3 kurang seperempat. Mari kita bersama-sama baca doa rajab sekali lagi ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, amin. Diberikan kesehatan walafiat dan juga dimudahkan segala urusan dunia akhirat kita, agar kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal